Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pernah nggak kalian kepikiran kenapa ya harga tiket pesawat di beberapa maskapai itu bisa naik bareng-bareng di waktu yang sama? Atau kenapa dulu perusahaan seperti Microsoft pernah diseret ke pengadilan gara-gara dianggap terlalu berkuasa di pasarnya sendiri? Nah, jawabannya ada di satu bidang hukum yang mungkin jarang kita dengar sehari-hari, tapi dampaknya kita rasakan setiap kali belanja, yaitu hukum anti-monopoli, atau sering juga disebut sebagai hukum persaingan usaha. Perkenalkan, nama saya Nailul Huda Al-Faruqi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Di video kali ini, saya bandingkan beberapa negara, yaitu Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat, bagaimana mereka mengatur soal monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini. Yang pertama, Malaysia. Malaysia memiliki Competition Act 2010 dijalankan oleh Malaysia Competition Commission atau MyCC. Bedanya dengan negara lain, Malaysia tidak melarang monopoli sebagai bentuk struktur pasar, tapi fokus ke perilaku anti persaingan seperti predatory pricing. Sanksinya kebanyakan berupa denda administratif, bukan pidana. Contohnya, kasus kartel maskapai penerbangan yang didenda tapi dianggap kurang memberi efek jera. Jadi, sistem Malaysia ini fleksibel dan ramah investasi, tapi sanksinya masih dianggap kurang tegas. Yang kedua, Jepang. Jepang memiliki Anti-Monopoly Act 1947 ditegakkan oleh Japan Fair Trade Commission atau JVTC. Jepang melarang kartel, monopoli private, dan praktik dagang tidak adil dengan sanksi kombinasi administratif dan pidana. Fun fact, Jepang punya lisensi program, yaitu pelaku kartel yang pertama melapor bisa dapat pengurangan hukuman sampai 100%. Ini terbukti efektif membongkar kartel tersembunyi, seperti kasus kartel suku cadang otomotif. Jadi sistem Jepang ini seimbang, lebih tegas dari Malaysia tapi tetap fleksibel. Yang ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah pelopor hukum anti-monopoli lewat Sherman Act 1890, dilanjutkan Clayton Act dan VTC Act. Penegakannya dipegang oleh Department of Justice dan Federal Trade Commission. Amerika memiliki sistem paling ketat, yaitu adanya sanksi pidana, denda besar, sampai gugatan perdata. Contoh klasiknya kasus Standard Oil tahun 1911 yang dibubarkan karena monopoli, dan kasus Microsoft tahun 1998. Efek jerahnya tinggi, prosesnya panjang, mahal, dan rumit. Sekarang mari kita satukan semuanya. Setelah melihat ketiga negara satu persatu, kita bisa lihat perbedaan yang cukup signifikan di antara mereka. Dari segi pendekatan, Malaysia menggunakan pendekatan administratif yang fleksibel. Jepang menggunakan sistem campuran, sedangkan Amerika Serikat menerapkan pendekatan yang sangat ketat. Dari segi sanksi, Malaysia mengandalkan denda administratif, Jepang mengombinasikan sanksi administratif dan pidana, sementara Amerika Serikat menggunakan sanksi pidana dan perdata sekaligus. Dari segi efektivitas, Amerika Serikat dianggap paling efektif menekankan praktik monopoli karena efek jerahnya yang sangat tinggi. Jepang berada di posisi tengah dengan sistem yang seimbang, sedangkan Malaysia masih dalam tahap perkembangan menuju sistem yang lebih matang. Perbedaan ini sebenarnya bukan cuma soal hukum, tapi juga soal filosofi ekonomi yang dianut tiap negara. Malaysia cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar. Jepang berusaha menyeimbangkan kepentingan industri nasional dengan persaingan usaha. Sementara Amerika Serikat menempatkan kebebasan pasar dan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama. Yang menarik, peran negara dalam pasar juga berbeda-beda. Di Malaysia, negara masih cukup dominan mengatur ekonomi. Jepang berada di posisi tengah dengan pendekatan yang pragmatis, sedangkan Amerika Serikat lebih mengedepankan mekanisme pasar bebas meski tetap diawasi ketat. Efektivitasnya nggak cuma ditentukan dari seberapa berat sanksinya, tapi juga dari konsistensi penegakan hukum, independensi lembaga pengawas, dan kesadaran pelaku usaha soal pentingnya persaingan yang sehat. Terima kasih sudah menonton video singkat ini. Saya Nailul Huda Al-Faruqi izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.